Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferawati Sakrihi dengan NIM 2119072 untuk memenuhi tugas UTS pemrograman berbasis framework. Maka saya bersama teman-teman kelompok sebentar akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan website sederhana dengan tema web portofolio. Ya, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu satu file. Di sini saya membuat nama filenya semester 6. Di dalam satu file ini sudah terdapat apa-apa saja yang diperlukan untuk membuat website ini. Yang pertama-tama saya masukkan dulu ada gambar satu. Ini adalah merupakan gambar backgroundnya. Ya, ini merupakan gambar background dari tampilan web sebentar. Lalu gambar 2 ini merupakan merupakan foto dari teman-teman saya nanti yang akan dimasukkan ke dalam web portfolio. Ada 5 orang. Dan ini merupakan bahasa pemrograman bahasa yang digunakan yaitu HTML dan CSS. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan dulu HTML-nya. Ya, ini tampilannya seperti ini, kami sudah membuat. Oke, saya akan menjelaskan codingnya. Baik, yang pertama kita mengetik doctype HTML, yaitu untuk mendeklarasikan HTML5. Lalu HTML lang n ini merupakan memberitahukan bahwa konten yang ada di sini merupakan bahasa Inggris, dan ini kalau dihapus juga tidak berpengaruh terhadap hasil output dari HTML. Lalu head ini merupakan kepala dari website. Lalu ini merupakan meta cursor UTF-8, merupakan HTML versi 5. Dan ini adalah title. Lalu berikutnya title atau judul dari website, yaitu responsive / title. Di sini saya coba jalankan. Nah, ini merupakan judulnya tadi, title, judul dari program. Lalu meta name viewport content with device with initial scale 1. Ini merupakan supaya pengguna merasa nyaman, karena di sini kami akan membuat website yang responsif, jadi menggunakan ini meta name. Lalu link rel style sheet href style.css, ya ini untuk memanggil style.css. Style ini merupakan bahasa pemrograman CSS, ya yang ini ya. Lalu head /head, ya ini untuk menutup kepala dari website. Lalu body ini untuk membuat keseluruhan dari badan program. Ya. Di sini ada label for show menu, class show menu, lalu ada kode seperti ini. Ya, ini untuk membuat label, ya ini for show menu, kelasnya adalah show menu. Ini untuk memberikan label. Jadi di dalam body ini ada label for show menu. Dan ini merupakan lambang atau kode untuk membuat garis 3 kayak yang nanti ada ketika kita membuka di handphone di Android. Lalu input tipe checkbox ID
show menu, role, button. Ya, ini input type checkbox ini untuk membuat apa namanya, menu-menunya dia. Jadi ID show menu ini untuk memanggil show menu. Tipe checkbox ID show menu ini untuk memanggil show menu yang default show menu. Role button ini untuk membuat menu-menu atau navigasi. Lalu UL ID menu. UL ini merupakan unordered list, jadi list yang tidak berurut. Jadi di sini dia untuk memanggil menu di dalam unordered list. Ini ada list yaitu list yang tidak terurut. Yang pertama untuk membuat hyperlink beranda. Ya, ini hyperlink beranda, kita untuk membuat ini beranda, jasa, anggota, kontak. Jadi di sini untuk membuat beranda, di sini dibuat hyperlinknya, ada /a, yang ini a untuk menutup hyperlink, lalu /li untuk menutup list. Ya, di sini ada list baru lagi, yaitu untuk yang kedua jasa, untuk membuat hyperlink untuk jasa. Jadi di sini dia menggunakan kode ini untuk merupakan lambang ini tadi. Lalu /a UL class hidden. Ya, di sini dia menggunakan class hidden untuk menyembunyikan ini seperti ini. Jadi dia tidak kelihatan ketika kita membuka awal dari ini, dia tidak langsung kelihatan logo, brosur, poster, banner, flyer, fotografer. Jadi dia masih seperti ini. Ketika kita klik di sini baru dia muncul navigasi ini seperti itu. Makanya digunakan hidden untuk menyembunyikan. Lalu LI list yang pertama href logo, ya, untuk logo ini, logo, brosur, banner, flyer, fotografer. Jadi di sini di dalam randa ini di dalam jasa ini ada navigasi yaitu logo, brosur, banner, flyer, fotografer. Jadi dia membuat hyperlink untuk ini. Lalu /ul nya ini karena kita sudah membuka di sini dengan unordered list atau list tidak berurut, maka kita menutup dengan slash. Lalu /li karena kita di sini menggunakan list, jadi dia menutup dengan list. Lalu berikut list yang berikut yaitu list anggota. Ya, ini anggota sama juga UL menyembunyikan, yaitu portofolio yang pertama ini Ferawati Yusakrihi. Kalau klik di Martini dia masuk ke sini. Martini Leonard dia langsung ke bawah. Oke. Ya, di sini sudah ada hyperlink seperti tadi, masukkan ada back Ancor ini. Ada Ferawati, masukkan nama-nama, lalu /ul/li. Lalu li atau list, buat lagi hyperlink untuk kontak. Yang ini kontak, yang ini tadi ini. Ya, lalu /ul, lalu br. Lalu untuk baris barunya untuk memasukkan gambar br ini merupakan baris baru lagi untuk memasukkan gambar. Dan selanjutnya codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Martini Meleo dengan NIM 2119073. Di sini saya akan melanjutkan codingan untuk membuat jasa desain grafis. Yang pertama itu ada tag image src gambar 1.png. Di sini itu untuk memanggil gambar. Terus ada tag H2 dipakai untuk subjudulnya dia atau subheading, yaitu desain grafis. Di sini ada BR font, yaitu di sini adalah bagian penjelasan melayani jasa desain grafis. Terus yang berikut ada tag P, yaitu untuk membuat paragraf baru, sedangkan di sini ada button, yaitu button itu untuk membuat tombol, yaitu di sini ada tombol project. Di sini menggunakan hyperlink atau ref. Jadi saat kita menekan tombol project, maka akan scroll ke bagian ID, yaitu jasa. Di bagian ini itu menggunakan div class row. Div class row ini berfungsi untuk membuat baris, sedangkan div class column untuk membuat kolom. Sama seperti di atas tadi, di sini menggunakan div class column, yaitu untuk membuat kolom. Di sini ada ID brosur atau poster. Di sini center digunakan untuk membuat suatu objek berada di tengah. Di sini ada nama, terus Martini Meleo di sini, yaitu dia sebagai jasa brosur atau poster. Terus di sini ada tag table, border, cell padding 4 dan cell spacing 0. Di sini ada ID Angelita Patindamu, terus tag TR. Di sini digunakan untuk membuat baris pada tabel. Di sini cell padding sendiri ini berfungsi sebagai pengatur jarak, sedangkan cell spacing digunakan untuk mengatur spasi. Di sini ada ID Angelita Patindamu. Terus di sini ada tag TR untuk membuat baris pada tabel. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Bangar, NIM 2119068. Sekarang saya akan melanjutkan untuk membuat coding tentang jasa desain grafis. Di bagian ini untuk digunakan untuk membuat baris atau tabel. Terus ID ini digunakan untuk nah di sini ada center, yaitu digunakan untuk membuat suatu objek yang berada di bagian tengah. Terus ada image itu untuk memanggil gambar. Terus ini dan saya sudah bilang tadi di atas, TR itu untuk digunakan untuk membuat tabel atau baris. Habis itu di bawah ini juga masih ada tadi, yaitu digunakan untuk membuat tabel atau baris. Habis itu ini TR digunakan untuk membuat baris juga. Center digunakan untuk membuat suatu objek benda di bagian tengah. Terus ini dan di bagian sini ada closespan, yaitu digunakan untuk menggabungkan baris pada tabel.
Habis itu center juga yang digunakan untuk membuat suatu objek yang berada di tengah. Terus di sini ada button, yaitu digunakan untuk membuat tombol, yaitu membuat tombol project. Habis itu terus ada TD, yaitu digunakan untuk membuat TD ini digunakan untuk membuat sel di setiap baris. Sama juga tadi TR digunakan untuk membuat baris pada tabel, membuat baris tabel. Terus apa? Terus di bawah sini ada div class, yaitu untuk membuat baris. Habis itu center juga untuk digunakan untuk membuat suatu objek di bagian tengah. Terus oke, di bawah call span juga, itu tadi saya bilang untuk menggabungkan baris pada tabel. Terus kita masuk di sini, font itu untuk mengatur huruf, besar kecilnya huruf. Oke, terus ini sih. Di sini juga ada font untuk mengatur huruf, call span untuk ini guna tag yang digunakan untuk membuat suatu objek yang berada dalam tengah. Oke, sekian. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Angelita Patindamung dengan NIM 2191114. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dari CSS di dalam HTML. Nah, di sini kami sudah membuat style CSS dari indeks yang kami buat kemarin untuk menampilkan website kami. Nah, ini adalah website indeks dalam website kami yang kami buat. Saya akan membukanya. Oke, tampilannya seperti ini. Dan ini adalah kegunaan dari tag CSS, tag body. Di situ digunakan untuk mendesain bagian body dari tag HTML, sedangkan background color dengan kode tagar A474FF di situ memberikan warna pada latar belakang body. Nah, sedangkan tag itu dalam CSS digunakan untuk mendesain list dari tag HTML. Nah, yang berikut ada list style. List style di situ list style type yang bernilai non, memberi type non untuk menghilangkan simbol pada list Sedangkan margin 0 yang bernilai 0 memberikan 0 jarak tepi. Yang berikut ada padding yang bernilai 0 itu memberikan jarak atau ruang. Kalau position absolute itu position bernilai absolut, artinya digunakan untuk bisa berada di atas elemen lain. Dan di situ yang berikut ada tag li. Di situ bertugas untuk mendesain
list li dari ul, display inline block. Display inline block ini memberikan list li horizontal, tetapi otomatis menambahkan baris baru untuk elemen baru. Nah, sedangkan float left itu digunakan agar elemen di sebelah kiri dari posisi elemen blok yang menampungnya bisa dapat terisi. Nah, untuk margin right bernilai 1 pixel memberikan jarak tepi sebelah kanan berjarak 1 pixel. Right itu sebelah kanan. Nah, yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Leonardri, NIM 2119126. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan lanjut tentang fungsi-fungsi pada CSS yang untuk pembuatan website menggunakan CSS dan HTML. Di sini kami sudah membuat rancangannya dan tampilan codingnya seperti ini. Ada beberapa coding di sini. Saya akan menjelaskan beberapa di sini dan saya akan lanjut dari sini, yaitu lanjutan dari penjelasan adik Angel. Di sini saya akan menjelaskan XLI itu mendesain anchor dalam LI. Di dalam LI itu terdapat display block dan di sini ada juga min width dengan nilai 300 pixel untuk mengatur minimal lebar elemen. Kemudian ada height dengan nilai 50 pixel mengatur tinggi elemen. Kemudian ada text elegant, nilainya counter, yaitu untuk membuat teks berada di tengah. Kemudian ada line height dengan nilai 50 pixel, mengatur jarak. Dia di sini berfungsinya untuk mengatur jarak. Kemudian ada font family. Di sini nilainya itu Helvetica Neue, Arial sans serif. Itu adalah jenis tulisan atau huruf di dalam sebuah website yang kami buat. Dan kemudian ada warna atau color dengan nilai HFFF. Itu untuk memberikan warna putih pada teks. Itu nilainya non, menghilangkan garis anchor. Kemudian ada tag LI aktif. Di dalamnya terdapat background color dengan nilai tagar B52BFF, memberi warna latar belakang saat diklik. Oke. Kemudian di sini ada tag LI hover. Di dalamnya terdapat background juga, itu dengan nilai tagar B52BFF, sama memberikan background, warna background. Kemudian ada tag LI hover LUL, yaitu di dalamnya terdapat background dengan nilai tagar DA95FF. Kemudian ada tag LI hover hover. Di dalamnya terdapat background juga dengan nilai tagar B52BFF. Kemudian ada color juga, warna juga. Kemudian ada tagar LIAL dengan di dalamnya terdapat display non. Kemudian kita lanjut. Ini fungsinya sama. Oke, di sini
Ya, di sini LI itu terdapat wide, min wide, padding, yaitu nilainya auto, dia otomatis di sini memberikan lebar. Kemudian ada min wide itu 260, nilainya 260 pixel, kemudian paddingnya 20 pixel. Kemudian ada LI, hover plus hidden, di dalamnya terdapat display dan nilainya memblok. Oke, so ada menu, itu drop down menu itu terdapat font family, text decoration, color, background, dan text elegant, padding, display dengan nilai, text decorationnya non, colornya tagar FFF, kemudian backgroundnya dengan nilai tagar 2911A0, kemudian teks elegantnya Kenter, nilainya kan, kemudian ada padding dengan 10 pixel, kemudian non. Di sini image-nya dia white-nya 45%, kemudian float-nya right, itu membuat gambar berada di sebelah kanan. Oke, di sini ada tag heading 2, margin top 20%, colornya tag 269E, kemudian font size, ukuran fontnya itu 50 pixel, memberikan ukuran font pada heading 2. Kemudian font size itu 3, tag fontnya itu 30 pixel, dan ada warna juga. Kemudian di sini ada button, tag button, ini untuk mendesain tombol. Kemudian ini ada padding bottom 5 pixel, kemudian padding top 5 pixel, font size 100%, white itu 10%, background colornya itu tagar 269E, kemudian border dan radius 330%, memberikan lingkungan sisi tombol. Kemudian ada tombol atau button itu dengan di dalamnya terdapat warna, text decoration, font size. Kemudian ada raw, display flex, wrap, kemudian paddingnya 4 pixel. Kemudian ada kolom dengan nilai yang di dalamnya terdapat flex 25%, max width-nya 25%, kemudian paddingnya 4 pixel. Kemudian kolom image, width-nya 100. Kemudian kolom button, width-nya 40%, terdapat color juga, warna. Kemudian contact table, margin top 70 pixel, kemudian ada juga contact font, dengan font size, ukuran fontnya dia 20 pixel, dengan warna tagar 269E. Kemudian contact input, background color ada white dengan 100%, kemudian input tipe checkbox, display non, kemudian tag input, di sini ada tag input, untuk menu display block. Kemudian oke, kita lanjut di sini. Fungsinya sama semua di sini. Oke, buttonnya tombol untuk tombol ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.